Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita melanjutkan bab logaritma ya. Nah, ini kita lebih ke yang namanya fungsi. Nah, fungsi logaritma. Nah, kemarin sudah belajar sifat-sifat logaritma, sekarang fungsi logaritma. Apa sih sebenarnya fungsi logaritma itu? Jadi fungsi logaritma adalah fungsi yang memuat. Jadi ada variabel ya. Jadi memuat variabel. Nah, di sini masih sama, kita pakai variabel x dalam operator logaritma. Jadi dalam operator logaritma. Ini ya. Memuat variabel x dalam operator logaritma di mana x-nya itu sebagai numerus. Nah, ini bahasanya seperti itu ya. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk umum saja, bentuk umum dari fungsi logaritma itu seperti apa? Itu bisa disebut dengan fx. Jadi kita pakai fungsinya fx adalah a log x. Jadi x-nya sebagai numerusnya di sini. Jelas a harus lebih dari 0. Kemudian a tidak boleh sama dengan 1. Itu adalah sifat-sifat umum dari logaritma ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas sifat-sifat logaritma bahwa bilangan pokoknya a di sini ya tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Yang harus kamu tahu dalam fungsi logaritma itu ada yang namanya domain ya, jelas ya. Domain itu daerah asal bagi yang belum tahu. Domain dari fungsi logaritma atau df kita nyatakan dengan x, di mana x-nya itu pastilah lebih dari 0 dan x-nya itu anggota bilangan real gitu ya. Jadi syaratnya memang a lebih dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, pastilah x itu harus lebih dari 0 juga. Jadi x-nya lebih dari 0. Ini domainnya. Nah, supaya lebih jelas nanti bagaimana model-model soal terkait dengan fungsi logaritma. Misal yang pertama itu nanti langsung pertanyaannya ke sini, nilai fungsi dari fx. Nah, misal kamu punya fx-nya adalah 4 log 2x min 6. Untuk x sama dengan 4. Nah, biasanya kayak gitu ya. Nilai fungsi untuk fx, x-nya sama dengan berapa? Ini berarti f4 langsung 4 log 2 kali 4 8 min 6. 4 log 2 ya. Nah, 4 pangkat berapa sama dengan 2 itu pangkat setengah. Gitu. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya masih sama menggunakan dasar sifat-sifat logaritma. Misal lagi nilai fungsi di sini fx-nya misal 1/4 log 2x kuadrat ya plus x plus 8. Oke ya, fungsinya seperti ini. Misal mau x berapa? Oh, mungkin x-nya 8 gitu ya. Kita coba cari jawabannya untuk x sama dengan 8. Berarti 1/4 log 2 kali 8 kuadrat. 8 kuadrat dulu 64 dikali 2 128 ditambah 8 ditambah 8. Gitu ya, sama dengan 1/4 log, ini ketemunya berapa ini? 144 ya. Ya, 144. Terus kita hitung 1/4 itu bisa dinyatakan dengan berapa? 2 pangkat min 2 ya. Nah, 144 itu 12 pangkat 2. Pangkatnya bisa ke depan, berarti atas di belakang, ini di bawah. 2 log 12. Ini ketemunya min 1 ya. Log 12 itu bisa ditulis log 4 kali 3. Gitu. Nah, ini 2 log 4 ditambah 2 log 3 kali min 1. 2 log 4 itu 2 ya. Dikurangi 2 log 3. Nah, ini tidak menjadi bilangan yang pasti atau yang sederhana, tapi masih ada logaritmanya. Ini ya. Ini selesai. Seperti ini aja boleh. Gitu. Jadi yang namanya nilai fungsi itu bisa dalam bentuk bilangan, bisa dalam bentuk logaritma. Gitu ya. Jadi fungsi logaritma memuat x dan a. X-nya tidak boleh negatif atau lebih dari 0. Ke contoh berikutnya, misal ya. Masih ke contoh ketiga berarti. Saat kamu punya fx sama dengan x kuadrat plus 1, ini ada di tugas yang kemarin, 2 log x ditambah 1.
ditanyakan F17 ditambah F5. Nah, mungkin ada yang tidak bisa kemarin. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi di sini karena kita pertanyaannya F17, kita punya Fx kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 log X ditambah 1. Kita mikirnya di dalam kurung ini harus 17. Kalau di dalam kurung ini harus 17, berarti X kuadrat plus 1 harus sama dengan 17. Artinya lagi X kuadrat 16 atau X sama dengan 4. Plus minus ya. Tapi karena X ada di belakang nggak boleh negatif, maka kita ambil X-nya positif 4. Kita selesaikan 2 log 4 ditambah 1. 2 log 4 sendiri 2 ditambah 1, ketemu 3. Nah gitu ya. Dengan cara yang sama, saat Fx kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 log X ditambah 1, kita mikirnya lagi, sini harus sama dengan 5. Kalau harus sama dengan 5, berarti X kuadrat plus 1, 5, X kuadratnya 4, berarti X-nya plus minus 2, kita ambil 2, karena dia harus positif. Berarti 2 log 4, atau 2 ya tadi ya, 2 log 2 sendiri 1, ditambah 1, 2. Oke, selesai. Berarti pertanyaannya F17 ditambah F5 sama dengan 3 ditambah 2, 5. Nah, itu pengembangan soalnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita ke contoh berikutnya. Mungkin yang memuat daerah asal ya. Karena tadi ada domain. Misal ditanyakan daerah asal dari Fx ya di sini ya. Bagaimana fungsi Fx-nya? Fungsi Fx-nya misal gini, 5 log X kuadrat min 3X min 10. Gitu ya. Nah, kita punya fungsi logaritma tadi. X sebagai numerus, artinya di sini numerusnya harus lebih dari 0. Nah, ini numerusnya. Berarti untuk mendapatkan daerah asal, X kuadrat min 3X min 10 harus lebih dari 0, karena numerusnya harus lebih dari 0. Kita selesaikan ini, berarti difaktorkan X min 5 ya, X plus 2 lebih dari 0, X sama dengan 5, X sama dengan min 2. Karena ini pertidaksamaan, sekali lagi kita pakai garis bilangan. Bilangannya min 2 sama 5. Ini positif, maka dari kanan gitu ya. Kemarin positif, negatif, positif. Kita maunya lebih dari 0, berarti pilih yang positif. Tuh. Gitu ya. Maka kesimpulan kita, daerah asalnya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. Nah gitu ya. Oke, lagi yang lebih sulit mungkin ya. Sama pertanyaannya domain. Nah, domain sama daerah asal sama ya. Dari fungsi Fx sama dengan X log. Nah di sini ada bilangan pokok memuat X, 2X kuadrat plus 5X min 3. Sama, di sini kita punya numerus, ini numerusnya ya. Berarti numerusnya harus lebih dari 0. 2X kuadrat plus 5X min 3 lebih dari 0. Kita faktorkan 2X supaya jadi 3. Ini 1, ini 3 ya. Ini min, sini plus. Dapat harga 0, X-nya setengah, dan X sama dengan min 3. Kalau kita buat dalam garis bilangan, di sini min 3 setengah plus min plus, diambil yang kayak ini ya, yang positif, sama kayak tadi. Cuma ada tambahan di sini, bilangan pokoknya X itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini menjadi pertidaksamaan baru yang harus kamu selesaikan satu dengan penyelesaian tadi. Letak 0 kan di sini ya, ini 0 kurang lebih. Dia harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi 0-nya di sini, ini 1 ya. Nah, ini harus kosong. Dari dua penyelesaian ini, maka kesimpulan kita, di mana penyelesaiannya ini? Ini ke kanan. Cuma nanti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kita tulisnya bagaimana? Domainnya X, di mana X lebih dari setengah, X tidak boleh 1. Nah gitu ya.
Itu penyelesaian akhirnya. Oke. Nah, kita ke satu lagi soalnya. Misal soal berikutnya, berarti ini soal ke-6 ya. Soalnya lebih susah, mungkin seperti ini. Kamu diminta mencari penyelesaian atau daerah hasil ya. Daerah hasil dari fungsi. Kalau tadi daerah asal, ini daerah hasil. Logaritma 2 log 3x ditambah setengah. Itu ya. Nah, tapi untuk daerah hasil di sini ada ketentuan x-nya. X-nya dari 0 sampai 21/2. Nah, kemarin di tugas juga ada ya, silahkan dikoreksi yang salah yang mana. Kalau logaritma mencari daerah hasil, tinggal dicek batas akhir dari x dan batas awalnya otomatis. Di sini batas akhir sama batas awalnya adalah x sama dengan 0. Langsung dicari y-nya. 2 log 3 kali 0 ditambah setengah. Berarti 2 log setengah. Itu min 1. Berikutnya 21/2. Y sama dengan 2 log 21/2 kali berapa tadi? Kali 3 ditambah setengah ya. Ketemunya Y sama dengan 2 log 64/2. Y sama dengan 2 log 32. Ketemu 5. Nah, dari batas yang kamu ambil ini, batas awal dan batas akhir, itu menjadi batas awal dan batas akhir daerah asal hasil min 1 sampai 5. Isi semua. Selesai. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam fungsi logaritma, grafiknya nanti akan berbentuk fungsi naik dan fungsi turun. Jadi dia jelas tidak mungkin ada titik balik maksimum atau minimum. Maka batasnya awal dari X juga menjadi batas awal atau akhir dari Y. Jadi selesai, cuma seperti ini. Oke, soal yang terakhir. Nah, ini yang mungkin lebih susah. Misal punya fx, fx-nya adalah 4 log x dibagi 1 min 2 kali 4 log x. Nah, kemarin juga ada ya. Silahkan dikoreksi jawaban kalian. Pertanyaannya F2A ditambah F2/A. Nah, ini bagaimana nilainya? Nah, kalau mau mencari ini, coba kita sederhanakan dulu ya. Jadi, atau dimasukkan dulu boleh. Kalau dimasukkan dulu, berarti di sini kita buat F2A. F2A atau langsung ditambah F2/A, langsung saja ya. Nah, kalau ditambah berarti X-nya diganti semua dengan itu. Atau kalau mau lebih sederhana, tadi disederhanakan dulu ya. Fx, bingung kan? Ini menjadi 4 log x dibagi, ini biar sama dengan sebelahnya, dibuat 4 log 4. Nah, terus 2-nya ke belakang, biar berdiri sendiri ya, nggak ada yang lain. 4 log x, karena dikurang berarti berlaku dibagi ya. Udah seperti ini, karena sama-sama 4, nah ini bisa melebur ya. Sifat logaritma 4/e² log x. Nah, kita punya bentuk sederhana seperti ini. Jadi sekarang fx-nya berubah menjadi 4/e² log x. Ini kita cari menjadi 4/2a². 4a² log x. Apa tadi? 2a ya. Gini ya. Terus ditambah 4/2/a², berarti 4/a² log x. X-nya tetap 2/a. Oke ya, sampai sini paham? Nah, ini diselesaikan, 4-nya habis menjadi 1/a² log 2a. Ini 4-nya habis menjadi a² log 2/a. Ini pangkatnya bisa diambil karena a pangkat min 1 ya. A² pangkat min 1 log 2a.
Ini A kuadrat log 2 per A. Min satunya boleh ke bawah, A kuadrat log 2A. A kuadrat log 2 per A. Min satunya ke belakang biar berdiri sendiri, 2A pangkat min 1. A kuadrat log 2 per A. Nah gini ya. Ini sama-sama mempunyai bilangan, sebentar, bukan buru-buru. Bilangan pokok A kuadrat berarti bisa jadi 1. A kuadrat ini di bawah berarti 2A seper, karena dikali berarti ditulis gini. Oke ya, ini 2-nya habis. Sisanya A kuadrat log seper A kuadrat. Seper A kuadrat itu bisa pangkat min 1. Min satunya ke atas. Selesai. Tinggal A kuadrat log A kuadrat. Itu kan sama dengan 1. Itu ya. Nah ini hati-hati dalam mengerjakan. Yang kemarin belum benar, dibenarkan dulu. Ini tugas yang kemarin. Itu ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.